Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan, ini tentang bayi baru lahir. Oke, sebelumnya yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan soal maupun materi tentang P3K, SKP maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja. Nomor 1, bayi baru lahir atau neonatus adalah bayi yang berusia dalam rentang waktu tertentu. Pada usia ini, bayi masih sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan karena adaptasi terhadap lingkungan luar rahim. Pertanyaannya, berapakah rentang usia yang termasuk dalam periode neonatus? A. 0-7 hari, B. 0-14 hari, C. 0-21 hari, D. 0-28 hari, atau E. 0-35 hari. Dan jawaban yang benar adalah D. 0-28 hari. Periode neonatus atau bayi baru lahir adalah masa yang sangat penting dalam perkembangan awal seorang bayi, terutama karena bayi harus beradaptasi dari kehidupan di dalam rahim ke lingkungan luar. Pada periode ini, bayi sangat rentan terhadap infeksi, gangguan pernafasan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Menurut definisi medis yang umum digunakan, terutama oleh WHO dan berbagai pedoman kesehatan lainnya, periode neonatus adalah masa dari kelahiran hingga usia 28 hari pertama kehidupan. Dalam periode ini, banyak perubahan penting terjadi, seperti pematangan sistem pernafasan, sirkulasi, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi untuk nomor 1 jawabannya D. 0-28 hari. Lanjut ke soal nomor 2. Penilaian Apgar dilakukan pada bayi baru lahir untuk menilai kondisi kesehatannya segera setelah lahir. Pertanyaannya, manakah di bawah ini yang tidak termasuk dalam komponen penilaian Apgar? A. Warna kulit, B. denyut jantung, C. Suhu tubuh, D. tonus otot, atau E. Usaha bernafas. Dan jawaban yang benar adalah C. Suhu tubuh. Penilaian Apgar adalah metode yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan bayi baru lahir pada 1 menit dan 5 menit setelah kelahiran. Apgar digunakan untuk menentukan apakah bayi memerlukan bantuan medis lebih lanjut setelah lahir. Tes ini menilai 5 komponen utama yang mencerminkan fungsi fisiologis bayi, yaitu yang pertama A. Appearance atau warna kulit, yang kedua B. Pulse, denyut jantung, yang ketiga G. Grimace atau respon refleks terhadap rangsangan, yang keempat A. Activity atau tonus otot, dan yang kelima adalah R. Respiration atau usaha bernafas. Dari opsi yang tersedia, suhu tubuh bukanlah bagian dari komponen yang dinilai dalam skala Apgar. Suhu tubuh dapat penting untuk pemantauan kesehatan bayi, tetapi tidak termasuk dalam penilaian Apgar. Dan ini adalah tabel dari Apgar Score. Jika mendapatkan nilai 7-10 berarti bayi normal, kemudian jika 4-6 berarti bayi mengalami asfiksia sedang, dan jika 0-3 berarti asfiksia berat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Frekuensi nafas adalah salah satu tanda vital penting yang perlu dipantau pada bayi baru lahir. Berapakah frekuensi nafas normal pada bayi baru lahir per menit? A. 20-30 kali per menit, B. 30-40 kali per menit, C. 40-60 kali per menit, D. 60-80 kali per menit, atau E. 80-100 kali per menit. Dan jawaban yang benar adalah C. 40-60 kali per menit. Frekuensi nafas adalah salah satu tanda vital yang sangat penting untuk dipantau pada bayi baru lahir. Setelah lahir,
bayi harus segera beradaptasi dengan pernafasan melalui paru-paru yang merupakan perubahan besar dari sistem sirkulasi prenatal yang bergantung pada plasenta. Pada bayi baru lahir yang sehat, frekuensi nafas normal berkisar antara 40 hingga 60 kali per menit. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi nafas orang dewasa, karena metabolisme bayi lebih cepat dan paru-paru mereka masih berkembang. Jika frekuensi nafas di luar rentang ini seperti lebih lambat dari 40 kali per menit atau lebih cepat dari 60 kali per menit, bisa menjadi tanda adanya masalah seperti infeksi, gangguan pernafasan, atau masalah metabolik. Oke, untuk soal nomor 3, jawabannya C 40-60 detik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu pengukuran penting pada bayi baru lahir adalah lingkar kepala yang bisa memberikan informasi terkait pertumbuhan otak dan perkembangan bayi. Pertanyaannya, berapakah rentang normal lingkar kepala bayi baru lahir? A. 28-30 cm, B. 30-32 cm, C. 33-35 cm, D. 36-38 cm, atau E. 38-40 cm. Dan jawaban yang benar adalah C. 33-35 cm. Pengukuran lingkar kepala pada bayi baru lahir adalah salah satu indikator penting untuk menilai pertumbuhan otak dan perkembangan bayi. Lingkar kepala mencerminkan ukuran tengkorak yang menampung otak, dan adanya abnormalitas dalam ukuran bisa menjadi tanda masalah perkembangan seperti mikrosefali atau kepala kecil atau makrosefali atau kepala besar. Lingkar kepala bayi baru lahir yang normal biasanya berkisar antara 33-35 cm. Pengukuran ini bisa bervariasi sedikit tergantung pada faktor-faktor seperti genetik dan usia kehamilan. Jika lingkar kepala bayi berada di luar rentang ini, terutama pada ekstrem yang lebih kecil atau lebih besar, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah ada masalah perkembangan otak atau kondisi medis lainnya. Jadi udah cocok ya, jawaban untuk soal nomor 4 adalah C 33-35 cm. Lanjut ke soal nomor 5. Pemeriksaan genitalia pada bayi baru lahir penting untuk menilai perkembangan normal sistem reproduksi. Pada bayi perempuan, labia mayora yang sudah menutupi labia minora menunjukkan perkembangan normal. Nah, pada bayi laki-laki, perkembangan genital normal ditandai dengan A. Labia mayora lebih besar dari labia minora, B. Testis sudah turun dan skrotum sudah ada, C. Testis belum turun tetapi skrotum sudah ada, D. Labia minora menutupi labia mayora, atau E. Testis sudah turun tanpa skrotum. Dan jawaban yang benar adalah B. Testis sudah turun dan skrotum sudah ada. Pemeriksaan genitalia pada bayi baru lahir, terutama bayi laki-laki, adalah penting untuk menilai perkembangan sistem reproduksi. Salah satu tanda utama perkembangan normal pada bayi laki-laki adalah penurunan testis ke dalam skrotum. Testis biasanya turun ke skrotum selama masa kehamilan, dan ini adalah bagian dari perkembangan normal. Skrotum, struktur kantung yang melindungi testis, juga harus terlihat dan berkembang. Jika testis belum turun atau biasa disebut kriptorkismus, hal ini perlu dipantau lebih lanjut karena dapat memengaruhi fertilitas di masa depan atau meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti torsiotestis. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang benar adalah B. Testis sudah turun dan skrotum sudah ada. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Pokoknya jangan menyerah, jangan bosan-bosan untuk belajar.
Dan seperti biasa, sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar lebih banyak. Oke, tetap semangat.